Nah waktu itu saya mau pulang, sepeda saya dudut itu CB itu lapaknya itu hilang. Saya cari sampai ke belakang madrasah itu enggak ada. Ternyata setelah saya mau ke Jeding, itu lapak sepeda itu ada di Jeding. Saya berpikir sudah ini pasti Muhammad Hadi nih, alumni menjadi guru ngajar di sini, anaknya disekolahkan ke selain Ibrahimi. Lah dipertanyakan, dia merasa pernah dilahirkan di Ibrahimi enggak seperti itu. Besarkan lembaga Ibrahimi oleh anak-anak para alumni sehingga maju tidaknya lembaga ini tergantung peran serta daripada para alumni. Ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Ingarso sung tulodo. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pimpinan, kita layaknya seorang guru, selayaknya seorang pendidik, selayaknya seorang pimpinan yang menjadi sorotan, yang menjadi public figure, juga menjadi suri tauladan untuk anak didik kita. Ing madya mangun karso. Di tengah kita menjadi seorang kawan yang luar biasa untuk anak-anak didik kita. Menjadi teman yang begitu sangat akrab dengan anak didik kita atau bawahan kita. Kemudian tutwuri handayani. Di belakang kita menjadi support sistem terbaik setelah orang tua. Hal sedemikian merupakan gagasan dari Kementerian Pendidikan pertama, Menteri Pendidikan pertama, yaitu Ki Hajar Dewantoro sewaktu beliau membangun satu lembaga yang bernama Taman Siswa. Tapi saya tidak akan membahas itu. Saya di sini ingin bernostalgia atau mengingat kembali kenangan yang pernah saya ukir di satu lembaga yang begitu sangat saya cintai, yaitu MI Ibrahimi. Tentunya dengan beliau yang kemarin sempat recording di video pertama kita yang membahas seputar secang, karena beliau kita nilai sebagai orang yang seringkali berinteraksi dengan sesepuh. Kali ini porsi beliau berbeda. Porsi beliau adalah sebagai kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ibrahimi Secang. Di Dusun Secang, satu-satunya lembaga formal madrasah di Dusun Secang. Beliau adalah Bapak Misranto. Ketemu lagi Ustaz. Ya alhamdulillah ditakdir ya. Memang sepertinya kita berjodoh Ustaz. Sepertinya kita memang gak bisa jauh-jauh Ustaz. Iya betul. Mungkin kita ada chemistry khusus. Sambungan rohaninya mungkin kena ya. Iya bisa jadi. Kalau kemarin saya sedikit nyentil, kemarin saya manggil sahabat. Kalau sekarang porsinya sudah beda Ustaz. Gitu saya ya? Manggil Ustadz saja. Iya. Soalnya jenengan memang guru saya di lembaga ini. Jadi saya salah satu orang yang beruntung hari ini bisa berbincang dengan jenengan dalam rangka membicarakan sekolah yang pernah membuat saya mengenang kasih, maksudnya kasih dalam keilmuan maksudnya, yaitu Ibrahimi dengannya. Terima kasih juga Ustadz atas waktunya. Ini juga malam yang istimewa Ustadz. Harusnya kan recordingnya siang hari. Tetapi karena keterbatasan waktu, akhirnya kita recording pada malam hari. Ustadz, masih ingat nggak saya angkatan tahun berapa? Ayo. Lupa. Kalau sama angkatannya lupa, kalau sama orangnya ya enggak pernah lupa. Oh, enggak pernah lupa. Iya. Saya itu angkatan lulusan 2010, Ustadz.
2010. Ya, 2010 itu saya lulus di sini. Kemudian lulus di Ibrahimi, saya pindah ke MTS. Lalu saya melanjutkan di salah satu pesantren di Sukorejo. Tapi Ustaz, tidak pernah sedikit pun saya melupakan tempat ini. Ya, karena saya bermain di sini, selain belajar saya juga bermain di sini. Juga saya tidak pernah lupa. Jadi ketika saya ke sini, saya dituntut untuk mengingat kembali. Ternyata ada sosok Ustadz Nurkafi di kepala saya. Ada sosok Ustadz Jumadin yang cara mengajarnya begitu sangat khas. Apa kabar beliau, masih di sini apa enggak? Alhamdulillah beliau masih bersama kita. Termasuk ya guru sepuh dan guru senior sebenarnya. Ustadz Nurkafi guru senior, Ustadz Jumadin guru sepuh karena guru memang sepuh. Sudah umur ya. Jadi Ustadz Jumadin itu kalau ngajar itu ciri khasnya seperti ini. Kalau sudah supir berangkat tidak boleh ngomong. Hati-hati, supir berangkat tidak boleh ngomong. Nah, itu ciri khasnya Ustadz Jumadin itu. Masih saya ingat. Kalau Ustadz Nurkafi gimana? Kalau Ustadz Nurkafi ini seperti ini. Jangan bicara. Kalau bicara, saya pengkot kemudian saya unta lagi ke atas burungan. Itu Ustadz Nurkafi. Ada lagi Ustadz Sahuri. Almarhum, iya. Beliau kalau ada yang ramai pakai jari. Pakai jari, kemudian jarinya itu berbunyi. Cetok, cetok, cetok gitu. Serius ini Ustadz. Ustadz Sahuri itu. Allahumma firlahu, semoga dosa-dosanya dia. Amin, amin, amin. Apa kabar Ibrahimi Ustadz? Alhamdulillah Ibrahimi bagi saya luar biasa. Luar biasa. Kalau dulu saya sekolah di sini masih belum paping. Belum paping ya. Juga ini juga belum ada. Belum ada. Kemajuannya sangat luar biasa pesatnya. Iya. Sangat luar biasa pesat. Tentunya dikomandoi oleh jenengan. Guru kontroversial. Saya ini kagum dengan jenengan, Ustaz, terus terang. Kagumnya seperti apa? Jenengan itu ada di mana-mana. Oh gitu ya? Iya. Berbicara tentang sejarah, jenengan orang yang sering kali berinteraksi dengan sesepuh. Iya. Berbicara dengan gerakan kepemudaan, beliau sebagai pimpinan, jenengan sebagai pimpinan gerakan pemuda Ansor. Iya, berbicara dengan kelembagaan, jenengan sebagai kepala sekolah. Iya. Memang kalau bahasa Inggrisnya seperti ini. Everything is you. Semuanya itu adalah kamu kan. Tapi biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Berikan saya saran. Saran untuk ikhlas dalam beraktivitas. Karena saya yakin ketika jenengan beraktivitas sehari-hari baik di lembaga, baik di gerakan kepemudaan ataupun ketika jenengan berinteraksi dengan sesepuh, ada banyak serangan, kritikan. Berikan saya saran untuk ikhlas dan tidak mudah emosi. Ya sebenarnya kita sebagai manusia untuk berbuat ikhlas itu sulit. Sulit ya Ustaz. Sulit, tapi harus dipaksakan. Karena nanti biasa sehingga apapun yang terjadi akan seperti biasa. Oh, seperti gitu. Biasa. Berarti apapun serangan ataupun apapun angin yang menerjang kita, sudah biarkan saja itu. Iya, biarkan saja. Biar angin berlalu seperti biarkan itu. Angin berlalu. Karena saya masih muda, seringkali saya lost control saat ini yang. Jadi saya masih berusaha bermanfaat untuk sekitar kita. Amin, amin. Insyaallah barokah. Ketika saya masuk ke lembaga ini, alhamdulillah sangat bahagia hari ini, meskipun di malam hari karena keterbatasan waktu. Saya teringat pada masa beberapa tahun yang silam pada tahun 2008, 2007. Jadi saya punya 3 sahabat. 3 sahabat yang sampai kapanpun saya tidak akan lupa itu. Mulai dari TK. Ada Muhammad Guntur, ada Muhammad Rizky Idris, kemudian ada Muhammad Nur Ali Yasin. Oh iya. Insya Allah jenengan ingat paling. Ingat, sangat ingat. Karena 3-tiganya ini memiliki karakter yang beda-beda. Muhammad Guntur, dia yang sering nangis, yang cengeng. Entah apa kabar dia sekarang. Sepertinya dia umana, salah satu umana di pesantren Situbondo. Alhamdulillah.
Di Wali Songo kayaknya. Iya, di Wali Songo. Saya minta perbandingan di antara keempat ini, siapa yang lebih pintar, Ustaz? Jujur, Ustaz, sama jujur, harus jujur. Iya. Biar nanti mereka melihat video, oh ini loh yang paling pintar gitu. Iya, kalau berbicara terus terang aja ya, Iya. semua itu kalian adalah anak saya. Iya. Tidak ada perbedaan, semuanya sama. Kasih sayang kita selaku orang tua, selaku guru itu sama. Cuman rata-rata itu ada anak yang menonjol, ada yang tidak, seperti itu. Jadi kalau saya ditanya siapa di antara Aan, kemudian Guntur, sama Yasin, sama Idris, waktu itu ya, waktu itu tidak berbicara sekarang, waktu itu kalau boleh saya rankingkan itu ya, itu Aan itu ya lumayan waktu itu ya, di atas rata-rata juga. Kalau di dalam kelas itu Aan itu berani, dalam artian kalau ada sesuatu yang tidak dipaham berani bertanya. Itu nomor 2 itu Nur Ali Yasin. Ini Nur Ali Yasin itu juga seperti itu, cuma anaknya itu pendiam, lebih pendiam waktu itu ya, waktu itu. Yang mana sekarang ini Yasin itu mempunyai prestasi yang luar biasa sehingga bisa dikatakan membawa nama harum Ibrahimi karena tesis S2-nya itu termasuk yang terbaik. Ya, saya juga dengar kabar. Saya kabari. Kabari. Tapi kamu tidak akan pernah menang dengan saya. Gitu ya. Karena mulai dulu kita memang sering tengkar. Itu bagus. Namanya itu fastabiqul khairat. Selama kita targetnya untuk kebaikan tidak apa-apa. Iri dalam kebaikan tidak apa-apa. Yang ketiga itu Idris. Idris juga anaknya pendiam gitu. Kalau berbicara IQ-nya seperti itu di peringkatnya. Kalau Guntur ya sama sih. Sebenarnya ada anak yang menonjol, cuma karena ini bisa dikatakan 4 serangkai ya, yang ditanyakan. Iya. Jadi Guntur itu sangat luar biasa juga. Cuma ini mendapatkan peringkat yang ke-4. Yang hari ini Guntur itu sangat luar biasa, bisa mengabdi dan bahkan lumayan lama menuntut ilmu di pesantren Wali Songo gitu. Kalau berbicara peringkat-peringkat itu, tapi semuanya adalah bagi kita sama gitu. Jadi tidak ada pinter, tidak ada tidak pinter, semuanya sama. Selama mereka memberikan manfaat kepada orang lain, itu yang kita harapkan, seperti itu. Ya, keempat-empatnya mulai dari TK nggak pisah, mulai tempat duduknya kita deketan, mulai dari kerja kelompoknya kita kerja kelompok bareng, semuanya berempat. Dan keempat-empatnya ini punya kehidupan yang beda-beda. Beda-beda ya. Termasuk Muhammad Nur Ali Yasin sekarang jadi dosen. Iya, jadi dosen. Kan sangar, Ustaz. Iya. Sangar sebenarnya. Kita merasa bangga ketika mereka, walaupun mereka di atas kita, tapi tetap kita merasa bangga karena mau tidak mau dilahirkan di sini. Angkatan saya. Di angkatan itu. Itu bukunya dikasih nggak Ibrahim? Yang punya Yasin? Ya, yang punya Yasin. Belum, Yasin. sampai hari ini belum. Belum itu. Nanti saya kabari dia. Ya, jangan ngaku alumni. Kalau karya-karyanya masih belum dikasih ke Ibrahimi. Iya. Nanti dikatakan kacang lupa sama kulitnya. Kulitnya, iya, bisa. Kalau saya sebagai alumni, saya tidak akan pernah lupa. Selagi apa yang saya bisa, pasti akan saya kontribusikan kepada Ibrahim. Madrasah ya. Pasti itu, karena bentuk kecintaan saya kepada MI Ibrahimi. Satu momen, ini sedikit haru bagi saya, yang sebenarnya ingin saya ceritakan, tapi sedikit malu, mungkin ada agak kelebay-lebayan. Satu momen ketika di lembaga pendidikan yang saya tempati untuk mengabdi, itu memperingati Hari Guru Nasional. Lalu ada murid yang menjadi guru di lembaga pendidikan tersebut, kebetulan muridnya dari guru yang senior di sana yang masih aktif. Ketika memperingati Hari Guru Nasional, otomatis dia akan mendatangi gurunya tersebut, lalu memeluknya, mengucapkan terima kasih. Dan pada saat itu saya benar-benar haru. Harunya kenapa? Yang terpatri di ingatan saya itu ya Ustadz Sahuri, Ustadz Nur Kafi, Ustadz Muhammad Hadi. Entah Ustadz Muhammad Hadi masih ada bang? Masih sama kita. Ustadz Muhammad Hadi,
Ustadz Jumadin, yang terpati itu Ustadz Sinal sama Ustadz Qadir. Saya iri itu. Andai saya memperingati hari guru bersama mereka-mereka, pasti saya peluk mereka itu pada saat itu. Karena saya merasa saya bukan siapa-siapa tanpa mereka. Betul, betul. Itu yang harus dimiliki. Jadi seperti ini Ustadz. Masa depan dari seorang anak ditentukan dari hari sekarang. Yang tentunya harus memilih lembaga pendidikan yang sesuai pula, yang berkualitas pula. Kalau saya sebagai alumni, saya benar-benar merasa bahwa MI Ibrahimi ini memiliki kualitas yang luar biasa. Agama oke, umumnya juga oke. Itu MI Ibrahimi pada saat itu. Yang saya ingin tanyakan, kenapa harus Ibrahimi? Apa sih jawaban jenengan? Kenapa harus Ibrahimi? Utamanya untuk mereka-mereka yang tinggal di Secang, utamanya untuk mereka-mereka yang ada ini. Kenapa harus Ibrahimi? Kenapa nggak sekolah lain aja, Ustaz? Kenapa itu? Kalau berbicara tentang Ibrahimi dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain, yang pertama, banyak sekolah di luar sana itu adalah sekolah-sekolah favorit. Yang mana lulusan-lulusan mereka itu adalah lulusan-lulusan terbaik dan digandrungi oleh masyarakat. Namun kenapa kami masyarakat sekitar tetap menggandrungi daripada Ibrahimi? Karena Ibrahimi ini tidak didirikan oleh sembarang orang. Kalau yang lain didirikan oleh orang-orang yang biasa, tapi kalau Ibrahimi didirikan oleh orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama didirikan oleh orang yang alim. Pengasuh pertama Kiai Mahmud Rifai beserta guru-guru yang lain, termasuk Ustadz Sahanuddin, Ustadz Abdul Qadir, Ustadz Zainal, Ustadz Rasuli Abdullah itu, termasuk guru-guru yang lain. Ini adalah mereka itu menimbah ilmu di salah satu guru yang sangat diakui tentang kealimannya. Seperti halnya Kiai As'ad Sukorejo. Jadi yang mendirikan Ibrahimi ini adalah alumni dari Sukorejo. Kita sudah tahu kapasitas siapa sih Kiai As'ad seperti itu. Artinya kenapa Ibrahimi ini melahirkan anak-anak tidak hanya sekedar berkualitas tentang IQ-nya, kemudian namun ini mengandung barokah itu. Jadi hati-hati. Jadi banyak lulusan-lulusan yang dilahirkan di Ibrahimi adalah lulusan-lulusan yang penuh dengan barokah, seperti itu. Itu yang menyebabkan kita cinta atau I love you banget lah terhadap Ibrahimi ini. Gitu. Ya, angkatan saya saja banyak yang bisa dikatakan dia sukses. Angkatan saya, apalagi kakak-kakak kelas saya yang saya tahu itu ada Cak Imron. Bisa dikatakan beliau orang yang konsisten, tekun dari apa yang beliau bidangi. Itu alumni Ibrahimi. Alumni Ibrahimi. Jangan ditanyakan. Jadi proses kenapa sih harus Ibrahimi? Karena memang Ibrahimi ini selain didirikan, kemudian selain para petugasnya di sini, guru-gurunya, ini memang guru-gurunya itu berguru langsung kepada beliau yang istimewa, yang sanad keilmuannya memang nyambung. Sangat rugi sekali kalau kita tidak ke sini sehingga sedangkan guru-guru senior masih ada sekarang. Betul. Sangat. Itu terkait dengan kenapa harus Ibrahim. Intinya dulu waktu saya di sini itu kepala sekolahnya almarhumullah Ustadz Qadir. Ustadz Abdul Qadir. Ya. 2010 Juli. Iya. Tanda tangannya khas. Itu bisa ditiru sekali. Bisa ditiru. Rata-rata saya juga bisa niru. Kalau jenengan dulu wali kelas saya waktu kelas. Satu lagi, Ustadz. Iya. Proses penamaan Ibrahimi. Ini mulai dari dulu saya sekolah nggak pernah tahu sejarah akan hal itu. Ceritakan hal itu agar supaya mereka anak didik kita sekarang, adik-adik itu paham juga, alumni juga paham proses penamaan Ibrahim. Saya penasaran banget itu. Ya, saya sedikit singgung. Sebenarnya andaikan waktu itu
pengasuh Kiai Mahmud beserta guru yang lain menyetujui pemberian nama yang diajukan oleh penilik dulu ya. Kalau sekarang kan pengawas madrasah. Kalau dulu itu penilik, lupa namanya. Itu di sini dulu TPK dan ini menjadi sebuah lembaga. TPK? Iya dulu ya, taman belajar lah istilahnya waktu itu, sebelum formal kayak gini. Kan dulu itu hanya diajari menulis gitu kan. Kemudian lambat laun banyak siswa sehingga disediakan lembaga ini. Nah waktu itu penilik menyampaikan bagaimana kalau nama lembaga ini dikasih nama Darussalam 3. Karena Darussalam itu sudah ada. Darussalam 1 di Kalipuro, Darussalam 2 di Papring. Nah di sini setelah itu baru mau dikasih nama Darussalam 3. Nah beliau itu ndak mau. Kenapa? Karena memang perintis pertama itu alumni Sukorejo. Maka almarhum Ustadz Sahanuddin itu datang sowan ke Sukorejo ke Ki As'ad untuk meminta izin atau meminta restu ngamre barokah agar supaya nama lembaga ini mau dikasih nama Ibrahimi sama dengan lembaga yang ada di Sukorejo. Benar. Nah, pertama datang sowan ke Ki As'ad, beliau tidak ditemui dan disambut oleh Kiai almarhum Kiai Husaini. Ini menurut cerita yang disampaikan oleh almarhum Ustadz Misdin. Itu tidak ditemui oleh Ki As'ad, pulang lagi ke Banyuwangi. Setelah itu berapa lama balik lagi ke Sukorejo. Kedua kalinya. Untuk meminta restu agar nama lembaga ini dikasih nama Ibrahimi sama dengan Sukorejo, ngamre barokah. Kedatangan yang kedua untuk sowan itu tidak ditemui lagi oleh Ki As'ad. Coba bayangkan tahun itu ya, sekitar mungkin tahun 80-an. Itu perjalanan Banyuwangi Sukorejo itu dengan kendaraan yang minim sekali. Tidak ditemui. Akhirnya kembali lagi yang ketiga. Datang ke Sukorejo dan ditemui oleh Ki As'ad. Maturlah Ustadz almarhum Ustadz Sahanuddin bersama Kiai Husaini. Jadi beliau itu saksi hidup tentang pemberian nama ini. Akhirnya ditemui oleh Kiai As'ad, apa benar gitu. Itu yang keduanya. Yang ketiga ya. Wih, sampai 3 kali ya? Iya 3 kali. Artinya beliau nyampe perjuangan banget. Perjuangan tentang nama. Harusnya kalau pertemuan pertama sudah tidak ditemoni, kemudian keduanya tidak ditemoni, itu harusnya sudah frustasi ya. Iya. Tapi karena ngamre barokah itu. Yang kedua, Kiai, saya punya lembaga mau dikasih nama Ibrahimi gitu. Akhirnya beliau Ki As'ad itu iyalah gitu. Jadi direstui. Jadi hati-hati dengan nama Ibrahimi, jangan guru yang mengajar, siswa maupun alumni jangan main-main dengan Ibrahimi, karena nama Ibrahimi ini adalah nama yang keramat karena pemberian langsung, restu langsung dari Ki As'ad. Seperti itu. Itu sekilas sejarah daripada pemberian nama Ibrahimi. Andaikan waktu itu pengasuh mengiyakan, ini sudah atas nama Darussalam 3 gitu. Tapi berhubung pengasuh tidak meng-ACC pada saat itu. Tidak meng-ACC. Waktu itu pengasuhnya Kiai Mahmud Rifai berarti. Iya. Pengasuh pesantren Nurul Amin. Pendiri dan pengasuh pertama. Luar biasa. Yang memberi yang merestui nama Ibrahimi saja yang mulia Kiai. Ibrahimi sendiri memang nama dari ayah Kiai As'ad yang bernama Kiai Samsul. Ibrahimi itu nama Kiai Samsul sewaktu beliau masih muda. Sampai sekarang piyok beliau, apa bahasa piyok ya, bahasa Indonesianya? Ya, Cicit beliau diberi nama Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Jadi sebenarnya antara sini dengan Sukorejo ini memiliki ikatan yang kuat, baik dari nama maupun dari segi kiblat.
dalam segi menentukan sikap, ikatan di sini dengan Sukorejo begitu sangat kuat. Ya? Iya, bahkan dan itu yang tidak dimiliki lembaga lain. Iya, bahkan ini secara resmi ya tidak hanya kultural tapi secara struktural Ibrahimi ini merupakan cabang daripada Sukorejo. Jadi mau tidak mau kepala sekolah yang diangkat di Ibrahimi ini SK-nya langsung dari Sukorejo, seperti itu. Khusus kepala sekolah. Jadi SK-nya langsung dari Sukorejo. Jadi termasuk saya selaku kepala sekolah, SK-nya langsung dari Sukorejo. Gitu. Tapi saya juga bangga. Kenapa bangga? Karena dari TK sampai saya lulus kuliah, saya adalah Ibrahimi lovers. Gitu TK ya? Ibrahimi, MI Ibrahimi, MTS Ibrahimi, SMK Ibrahimi, SMK-nya saya sudah. Iya, Sukorejo, tapi Ibrahimi kan ya, gitu. Ibrahimi, Universitas Ibrahimi, semuanya Ibrahimi. Saya ini Ibrahimi lovers. Ustaz. Iya, betul. Ibrahimi lovers. Ada satu kata yang pernah ditulis, ada surat yang pernah ditulis oleh Bapak Cipto Mangunkusumo. Sewaktu beliau mau dibuang ke Banda. Hari kemudian dari hari esok, hari kemudian itu adalah sekarang, katanya Bapak Cipto Mangunkusumo. Dan sekarang itu adalah kamu, kata Bapak Cipto Mangunkusumo kepada pemuda. Artinya beliau menggambarkan sosok seorang pemuda yang sekarang merupakan representasi dari Indonesia mendatang. Nah, anak yang sekolah di sini, anak-anak didik di sini, mau tidak mau adalah representasi dari Indonesia mendatang. Saya tidak ingin jauh-jauh ke Indonesia yang cakupannya sangat luas. Sangat luas. Ya. Apa peran Ibrahimi terhadap dusun Secang? Peran Ibrahimi, apa yang bisa disuguhkan Ibrahimi kepada dusun Secang? Atau Secang tidak akan dikenal tanpa Ibrahimi atau sebaliknya? Coba jelaskan kepada saya gitu, terkait dengan hal itu. Ini menurut saya pribadi ya. Kalau boleh dikata, Ibrahimi ini seperti madu di tengah secang. Seperti itu. Ya. Jadi secang itu bisa terkenal, kemudian bisa ramai penduduknya, kemudian yang asalnya awam menjadi tahu, itu karena Ibrahimi. Dan juga Ustaz, lulusan-lulusan Ibrahimi memang sudah banyak yang berkiprah di dusun Secang, mengharumkan nama Secang. Juga ada yang berkeluarga di luar kompleks Secang, juga mereka menjadi panutan dan tokoh. Itu lulusan-lulusan Ibrahimi loh. Iya, betul. Banyak sekali, termasuk saya kan pernah hijrah. Yo jelek-jelek gini pernah. Nggak boleh sombong itu. Intinya tetap kembali kepada yang tadi, saya tetap menang kepada Yasin. Menangnya kenapa? Meskipun Yasin memiliki karya dan lulusan tesis terbaik selaku alumni Ibrahimi, Yasin kalahnya satu kepada saya. Apa itu? Yasin tidak nikah. Oh gitu ya. Oh ya. Belum sempat. Ustaz. Karena menimbah karir gitu. Ingin memperbanyak prestasi sehingga lupa untuk nikah gitu. Tapi semoga tidak lupa terus. Ada gitu. Dulu Ustaz. Orang yang pinter, alim, memiliki banyak karya, sampai akhir hayat itu tidak nikah. Beliau dijuluki sebagai Badi'uz Zaman, keajaiban zaman. Said Nursi. Saya pernah baca tentang sejarah beliau di satu novel yang berjudul Api Tauhid, karya Habibur Rahman. Sampai sekarang ada itu. Dikhawatirkan teman saya, jangan teman, musuh saya ini yang memiliki karya alumni di sini sama dengan Said Nursi, nggak nikah. Saya ingin bilang dulu, Ustaz, mengingat kepada yang tadi itu, nostalgia terhadap teman-teman saya. Dulu ingat dengan Supriyono nggak? Yoyon. Iya. Karena jenengan memang harus saya katakan sekarang. Karena jenengan memang orang yang saya takuti, anak-anak takuti dulu. Jadi bukan di sini tapi
ketika kita main bola, kalau ada suara sepeda jenengan, sepeda jenengan dulu khas banget itu. Dor kayak gitu. Kalau ada suara sepeda jenengan pasti lari anak-anak. Itu bedanya dengan sekarang, Ustaz. Dulu itu benar-benar takut sama guru itu. Jadi Yoyon itu, Supriyono itu lari, itu ngumpet ke pohon pisang. Tapi kan orangnya besar itu. Pohon pisangnya kecil. Jadi meskipun ngumpet itu perutnya kelihatan. Saya heran juga kenapa kok bisa begitu sangat takut itu jenengan itu. Mungkin sampean keras banget atau seperti apa dulu? Ya kalau di zaman itu ya karena masih muda ya. Iya. Belum ada KPPAI. Ya, belum ada yang sekarang itu yang perlindungan anak. Iya. Itu memang metode saya ngajar itu adalah keras, tegas. Karena memang saya dilahirkan di lembaga yang disiplin waktu itu. Sama dengan Ustadz Abdullah. Itu. Karena memang jiwa muda waktu itu. Ya banyak hal-hal yang lain terkait dengan saya waktu itu. Jadi kalau saya mau masuk kelas, anak-anak itu sudah diem. Iya. Itu. Kalau sekarang itu beda lagi. Beda lagi sekarang. Sekarang beda lagi. Apalagi anak kelas 1. Anak kelas 1 itu kalau saya masuk itu digendongin saya. Bisa ditanya itu, digendongin. Wes pokoknya ada yang duduk minta dipangku itu ada sekarang. Padahal saya ini ya eto-eto wis kepala sekolah gitu sudah ya. Itu banyak yang sekarang. Jadi berbeda dengan tahun dulu. Saya tidak berani. Sekarang nyetutin aja ranahnya sudah polisi. Tapi rata-rata teman-teman atau anak-anak yang saya didik waktu itu karena memang disiplin. Ya lahir disiplin. Ya, saya mengakui itu. Benar-benar lulusan zaman saya itu. Meskipun bisa dikatakan suka nakal dan semacamnya. Tapi ada sisi dia disiplin. Karena takut tadi itu. Jenengan masuk ke dalam kelas, niscaya sep sudah. Sep. Tapi ada satu guru waktu saya sekolah di MI itu yang anak-anak juga yang rame mesti tapi beliau sabar, namanya Ustadz Sinal. Iya, Ustadz Zainal. Termasuk saya ini kan apa ya, produknya Ustadz Zainal gitu. Dan saya masih berdosa sekali terhadap Ustadz Zainal. Kenapa itu? Berdosa apa? Ya boleh saya cerita ya. Karena saya punya teman Ustadz Muhammad Hadi itu jahil sama saya. Saya juga jahil sama Ustadz Muhammad Hadi. Jadi Ustadz Santoso, Ustadz Abdullah sama-sama saling jahil. Nah waktu itu saya mau pulang, sepeda saya dudut itu, CB itu, lapaknya itu hilang. Saya cari sampai ke belakang madrasah itu tidak ada. Ternyata setelah saya mau ke Jeding, itu lapak sepeda itu ada di Jeding. Saya berpikir sudah ini pasti Muhammad Hadi nih. Itu keesokan harinya saya dendam sama Ustadz Muhammad Hadi. Ternyata sepedanya Ustadz Zainal sama Ustadz Muhammad Hadi itu mirip-mirip, sama-sama grand-nya. Gitu. Saya mau balas dendam sama Ustadz Muhammad Hadi. Ternyata busi itu cangklongnya itu tak kasih kresek, tak kasih plastik. Ternyata saya luput. Yang diincer itu sepedanya Ustadz Muhammad Hadi, yang kena sepedanya Ustadz Zainal. Ya Allah. Ustadz Muhammad Hadi mau pulang itu starter itu langsung pulang, Ustadz Zainal itu enggak. Tapi saya enggak tahu kalau Ustadz Zainal itu sudah pulang duluan. Ternyata Ustadz Zainal itu nyorong sepedanya dari sekolah ini sampai rumahnya. Yo. Itu. Jadi saya 1 tahun enggak ngaku kalau saya yang salah itu. Tapi setelah 1 tahun saya minta maaf sama Ustadz Zainal. Saya dikeboin sama Ustadz Zainal gitu. Coba bayangkan dari sekolah sini beliau nonton ke rumahnya. Ternyata dibawa ke bengkel, ternyata businya saya tutup pakai plastik. Itu luar biasa, saya dosanya luar biasa sama Ustadz Zainal. Tapi Ustadz Zainal itu sangat sabar dalam Iya. Tapi kan tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan, salah saja saya ini. Berarti pada saat itu Saman benar-benar tidak ngaku dalam 1 tahun full itu. 1 tahun, kurang lebih 1 tahun tidak ngaku. Ketika ada momen kita bincang-bincang, guyon-guyon, saya sudah jadi kepala sekolah di sini. Oh, sudah jadi kepala sekolah. Kepala sekolah di sini. Enggak, belum jadi kepala sekolah. Iya, sepeda masih ngadep bangunan masih ngadep ke timur. Saya ada perbincangan, kok ada guyon itu cerita tentang dulu Ustadz Zainal kalau nyedutin gitu ya.
kalau ngajarnya nyedutin sini sama sini gitu. Lah saya selipkan cerita itu. Akhirnya Tat Sinar itu ngebokin saya. Betin nambah nasi. Itu ya Allah. Tapi saya kira sudah dimaafkan sama Tat Sinar. Itu nyangkanya pasti suuzon ke siswa Ustaz Sinar mungkin. Enggak. Bukan ke siswa, tahunya macet. Macet. Setelah dibawa ke bengkel itu kok ada plastiknya gitu. Memang entah sekarang ngajar apa, kalau zaman saya itu ngajar Quran hadis. Beliau tetap istiqomah ngajar Quran hadis. Dan saya selalu disuruh hafalan dulu. Betul, sama. Surat-surat pendek selalu disuruh hafalan itu. Kalau enggak hafal dicedutin. Kalau dulu, sekarang enggak ada cedut-cedut itu. Dan salah satu aset di Ibrahimi Ustadz Sinal itu. Iya. Karena termasuk guru senior. Iya. Termasuk guru perintis dan senior itu. Iya, itu makanya yang diemani, salah satu yang diemani oleh masyarakat Dusun Secang ataupun saya, meskipun itu nggak mungkin, pasti anak saya sekolah di sini. Salah satunya adalah guru-guru senior yang masih ada di Ibrahimi ini. Iya. Kita butuh nasihat-nasihat beliau yang sangat keilmuannya pasti nyambung, itu pasti. Makanya saya pesan terhadap alumni Ibrahimi, mereka-mereka ataupun kalian-kalian yang tinggal di Secang, Dusun Secang, sangat rugi sekali kalau justru malah kalian yang alumni anaknya tidak ada di Ibrahimi. Benar nggak Ustaz? Betul. Benar ya? Sangat betul. Dan bahkan saya sampaikan sama teman-teman guru, kalau guru ngajar di sini, alumni menjadi guru ngajar di sini, anaknya disekolahkan ke selain Ibrahimi. Lah dipertanyakan, dia merasa pernah dilahirkan di Ibrahimi enggak seperti itu. Benar. Makanya kalau saya mau cari pinter, anak saya tak sekolahkan di sekolah favorit, sangat bisa. Tapi anak saya disekolahkan di sini, apa tujuannya? Barokah. Pinter itu kalau ndak barokah, ndak ada gunanya. Tapi kalau barokah masih ndak pinter, itu sangat luar biasa. Apalagi pinter barokah. Lah ini yang sangat luar biasa. Seperti itu. Semoga saya barokah. Amin, insyaallah. Masih belum kelihatan sepertinya. Masih terombang-ambing. Saya ini masa transisi sebenarnya. Ya ndak juga. Masa transisi. Sepertinya. Itu terkait dengan alumni yang sangat rugi sekali tidak ada di sekolah ini, terutama putra-putrinya. Kenapa? Karena kalian lahir di Ibrahimi dan kalian tahu kapasitas, kualitasnya dan kuantitasnya di Ibrahimi. Terkait dengan program Ustaz, programnya, program-program yang ada di Ibrahimi, program unggulan apa yang bisa saya ceritakan terkait dengan M Ibrahimi? Kalau berbicara tentang program unggulan di sini ini ada beberapa program yang sudah dicanangkan oleh lembaga. Yang pertama adalah program yang akademik dan non akademik. Kalau yang akademik tentunya target kita itu adalah bagaimana anak-anak itu berprestasi minimal di tingkat kabupaten. Makanya di lembaga kita itu diantaranya yang akademik itu ada kelas KSM. Apa itu Ustaz? Ya kompetisi sains madrasah. Saya nggak tahu itu. Ya kalau dulu MIPA. Kalau dulu MIPA, kalau sekarang KSM. Kompetisi sains madrasah. Kalau dulu IPA dan matematika. Kalau sekarang tidak. IPA terintegrasi dengan agama. Jadi ada soal IPA, ada soal agama di situ. Kemudian matematika juga ada soal agamanya. Jadi anak-anak itu tidak hanya pinter IPA, tidak hanya pinter matematika. Jadi yang diharapkan itu adalah pinter matematika tapi pinter agama. Pinter IPA, pinter agama. Jadi KSM. Nah, harapan saya lembaga ini itu memang sudah diharapkan oleh pengasuh bagaimana KSM minimal mendapatkan juara di tingkat kabupaten. Apakah itu juara 1, juara 2, yang penting juara di tingkat kabupaten. Tentunya harus
kompetisi dulu di tingkat kecamatan itu. Yang kedua program tahfidz Quran Juz 30. Ini yang langsung dipimpin oleh Gus Nardo. Itu dimulai sejak, tapi itu yang non akademik ya Ustaz? Ya, non akademik itu yang dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jumat. Itu termasuk salah satu pembiasaan lah. Beliau itu memulai jam 6 sampai jam setengah 7. Dari setengah 7 itu baru ada pembiasaan gitu. Jadi program tahfidz itu tidak terstruktur seperti itu. Kemudian yang non akademik lainnya itu termasuk diantaranya pencaksilat. Oh, ada pencaksilat? Ada, dan bahkan pada tahun 2019-2020 kita pernah mendapatkan juara 1 internasional. Juara 1 internasional. Saya merasa kagum. Kenapa kok bisa juara 1 internasional? Karena dari beberapa lembaga, dari beberapa negara itu tidak bisa hadir karena faktor COVID. Jadi untung ada COVID sehingga Ibrahimi mendapatkan juara 1 internasional. Masuk. Tapi saya iri kalau memang pencaksilat itu ada sekarang. Zaman saya belum ada. Iya, termasuk di zaman saya tidak ada pencaksilat. Zaman saya. Sampai sekarang kita sering dapatkan juara di tingkat kabupaten juga. Keren. Pelatihnya siapa? Pelatihnya dari alumni sini juga. Oh, dari alumni sini. Iya, Purnomo. Oh, Purnomo iya. Sidik. Beliau memang ahli silat itu. Iya. Kalau nggak salah perguruannya itu Cakarlang kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu. Iya. Berbicara soal yang tadi Ustaz, memang berarti antara agama dan juga pengetahuan umumnya itu harus seimbang. Iya, Selain betul. kita harus menguasai IPA, kita juga harus menguasai agama juga di sekolah ini. Betul. Itu selaras dengan apa yang pernah didauhkan oleh Kiai Fawaid dulu, Ustaz. Bahwa kita belajar agama saja tanpa pengetahuan umum itu kita pincang. Betul. Tapi kalau kita belajar pengetahuan umum saja tanpa agama seakan-akan buta. Betul. Ngomong-ngomong soal yang tadi Ustaz. Iya. Soal yang MIPA atau apa itu tadi Ustaz? Saya lupa. Intinya MIPA itu. KSM. Iya. Itu mulai dari zaman saya sebenarnya sudah ada itu. Dan saya pernah ikut kompetisi itu kayaknya. MIPA waktu itu. MIPA itu di Wangkal. Dan saya salah satu orang yang bangga pada saat itu. Kenapa? Karena Ibrahimi memborong semua juara pada saat itu. Betul. Iya. Sampai saya juga dari sekolah lain kok sedikit ya. Kayaknya 2 orang ya, yang lain kena Ibrahimi semuanya. Kena Ibrahimi. Termasuk tuan rumahnya pada saat itu. Iya, kalah sama tamu gitu. Iya, kalah. Itu masih ada nggak pialanya? Ada, masih ada terpampang rapi di kantor kepala di ruangan saya. Ya Allah Ustaz, dulu saya benar-benar pingin Ustaz. Megang piala mau saya bawa ke rumah Ustaz. Iya. Tapi disuruh bawa ke sekolah Ustaz. Akhirnya saya hanya megang sertifikat. Sampai sekarang sertifikatnya masih ada, kenang-kenangan itu. Dan saya lihat di kantor itu memang full piala. Memang banyak prestasi. Tapi mungkin zaman saya yang menyodorkan piala sedikit ya Ustaz. Lebih banyak prestasinya sekarang mungkin. Iya. Seperti itu ya. Iya, karena di zaman itu kegiatannya sedikit. Kalau sekarang sedikit-sedikit ada kegiatan, sedikit-sedikit ada kegiatan. Tergantung anaknya. Mewarnai, ada beldacil, pidato cilik itu. Macam-macam sekarang sudah mulai banyak. Tergantung lembaga mau ikut apa enggak gitu. Seperti itu. Yang paling terakhir Ustaz. Yang paling terakhir. Berikan kami pesan, utamanya kepada alumni, pada wali murid, tentang seperti apa memposisikan mereka, wali murid dan guru harus seperti apa, agar supaya bersinergi dalam rangka mencerdaskan seperti apa. Juga pesan-pesan untuk para alumni dan masyarakat Dusun Secang terkait dengan M. Ibrahim. Itu. Saya selaku kepala sekolah, kepala madrasah di sini, yang pertama harapan besar terhadap para alumni, kepada para simpatisan yang merasa dibesarkan di Ibrahimi. Oleh karena itu, harapan besar kami terutama kepada alumni, isilah pondok pesantren ini oleh anak-anak
para alumni. Kemudian besarkan lembaga Ibrahimi oleh anak-anak para alumni, sehingga maju tidaknya lembaga ini tergantung peran serta daripada para alumni. Kalau alumni sudah tidak peduli terhadap lembaga ini, itu sama halnya lupa dengan dirinya sendiri di mana dilahirkan. Seperti itu. Kepada para orang tua, para simpatisan, mari kita sama-sama pasrahkan anaknya di lembaga Ibrahimi dengan totalitas yang sebenarnya artinya tidak hanya sekedar memasrahkan, menyekolahkan anaknya tanpa adanya dorongan, terutama baik secara spiritual maupun moral, seperti itu. Jadi kalau menyekolahkan di sini yaitu sudah, karena di sini barokahi. Karena di awal di sini pembiasaan, kemudian ada sholat duha, kemudian ada sholat duhur berjamaah. Dan ini merupakan pembiasaan-pembiasaan seperti itu. Jadi intinya lembaga Ibrahimi ini adalah, insya Allah saya punya keyakinan karena saya memang lahir di sini, kembali mengabdi di sini, adalah barokahi. Saya bisa mengabdi di sini ya karena barokahnya Ibrahimi, walaupun saya sekolah keluar. S1 saya, D2 saya di luar, S1 saya juga di luar. Tapi saya ditakdir untuk bisa mengabdi di sini kembali. Saya kira itu sudah untuk harapan besar saya, terutama kepada para alumni. Yang paling terakhir Ustaz. Iya, gimana? Yang paling terakhir. Saya ingin sekali Ustaz, ada reuni akbar dari semua angkatan di Ibrahimi. Bisa nggak itu terrealisasi kira-kira? Bisa direalisasikan karena saya selaku pengelola di sini, itu harapan saya itu dari teman-teman sendiri. Punya inisiatif, bagaimana ingin mengumpulkan, ngopi bareng, bagaimana bercerita tentang pengalaman Ibrahimi dan bagaimana cara memajukan Ibrahimi. Itu inisiatif yang sangat luar biasa, sehingga itu salah satu cara untuk memajukan lembaga kita tercinta ini. Saya tunggu itu. Salah satu cara agar supaya sambungan ruhani dan juga sambungan zohir antara alumni dan Ibrahimi tetap terjalin. Salah satu caranya adalah reuni akbar. Harus kita agendakan. Itu kiranya Ustaz. Aduh, sepertinya ini lumayan capek. Iya, sama. Tapi enjoy lah gitu.